Bagaimana Bu Etik? Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai acara diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya pada saat siang hari ini karena sudah mau bergabung dalam acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih karena mau berperan aktif di sini. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu mau meluangkan waktu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama-tama kita mengucapkan syukur dulu kepada Tuhan atas segala berkatnya sehingga kita pada saat ini bisa berkumpul mengikuti acara diseminasi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Ini memang merupakan salah satu tugas yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya supaya ada kesepakatan atau ada perubahan, barangkali ada manfaatnya bagi kita semua. Baik, saya share screen dulu, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Dan sebelumnya ini untuk hasil jimit kita pada hari ini saya izin juga untuk direkam ya Bapak Ibu. Jadi diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Purbalingga Lor. Kita laksanakan pada hari ini Senin 26 Agustus 2024. Bapak Ibu, sebelumnya saya bertanya dulu, ini layarnya sudah terlihat apa belum ya? Apa yang saya bagikan terlihat di layar apa enggak? Terlihat Bu, terlihat. Oh iya, terima kasih. Tujuan diseminasi pada hari ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif, meningkatkan disiplin dan keteraturan di kelas, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, meningkatkan motivasi belajar, guru dan tenaga kependidikan menjadi tauladan dalam berdisiplin positif, serta guru memahami posisi kontrol segitiga restitusi dalam menangani kasus di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah berusaha melakukan ini semuanya. Cuman barangkali ada hal yang baru nanti yang bisa kita pelajari bersama. Setelah pemaparan apa yang saya sampaikan, barangkali ada yang mau didiskusikan, kita juga akan diskusikan itu bersama. Menurut filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Artinya kita bukan hanya memberitahukan sesuatu kepada anak lalu anak mengikuti kita, tetapi kita hanya menuntun apa yang sudah dimiliki oleh anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Manusia itu adalah manusia merdeka, artinya anak pun punya kehendak bebas untuk menentukan hidup mereka ke depannya mau jadi apa. Dan tujuan kita juga, kita harus mengembangkan budi pekerti, karena yang paling utama di atas pengetahuan apapun yang dimiliki oleh anak itu adalah budi pekerti. Kita itu bisa diibaratkan sebagai petani kehidupan. Maksudnya kalau di sini diumpamakan sebagai petani, kalau petani itu biasanya kerjanya hanya mengolah tanah. Kemudian kalau dia menanam tanaman, berarti kalau nanamnya jagung pasti yang tumbuh adalah jagung, nggak mungkin jadi padi. Nah, cara mengolah tanaman padi dan jagung tentu merupakan hal yang berbeda. Nggak mungkin memberikan perlakuan yang sama terhadap tanaman yang berbeda. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai seorang guru. Guru itu petani kehidupan, berarti kita harus memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anak kita tergantung kondisinya anak kita. Jadi tugas kita hanya bagaimana kita menuntun supaya mereka itu hidup bisa bertahan hidup dengan hidup bahagia nanti di kemudian sesuai dengan kodratnya mereka. Karena anak dilahirkan itu bukan seperti kertas kosong, tetapi setiap anak itu sudah lahir dengan goresan. Tugas kita hanyalah menebalkan itu dengan menemukan apa yang menjadi bakat dan minat mereka. Nah, oleh karena itu kita harus mengembangkan pendidikan yang berpihak kepada anak.
Nah, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berpihak pada anak. Yang kedua, guru adalah fasilitator. Artinya kita bukan jadi objeknya pendidikan. Kita bukan subjeknya, tapi kita hanya memberikan fasilitator bagi anak-anak kita supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan keadaannya mereka. Kemudian memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan diri, pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan budi pekerti, karena budi pekerti ini tadi yang menjadi sasaran utama kita. Dan yang berikutnya adalah pembelajaran yang menuntun dan tidak menghukum. Nilai-nilai seorang guru yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah guru yang mandiri. Mandiri itu berarti kita tetap berkembang tanpa adanya paksaan untuk kita belajar. Kita harus mandiri untuk mau terus belajar. Kemudian kolaboratif berarti kita harus bekerja sama di antara kita sesama guru untuk mengembangkan sekolah kita ini supaya semakin maju. Kolaboratif dengan sesama guru, dengan orang tua, dengan anak-anak juga. Inovatif berarti mau terus berusaha memperbaharui diri untuk menemukan hal-hal yang baru. Kemudian berpihak pada anak berarti tujuan utama kita mengajar adalah anak, bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak. Yang berikutnya adalah reflektif. Dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan, kita harus menguji, memeriksa diri kita apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi anak-anak diri kita, apa yang kita lakukan itu sudah demi kemajuan mereka atau ada yang harus kita perbaiki atau tidak. Itu reflektif, berarti setiap hari kita harus mengevaluasi pembelajaran kita. Evaluasi itu bisa kita melakukannya merenungkan setiap hari setelah kita melakukan pembelajaran. Bisa juga refleksi itu kita lihat dari hasil-hasil pembelajaran anak yang diperoleh hari ini, bagaimana perasaan anak ketika mengikuti pembelajaran kita. Perubahan-perubahan yang kita lakukan untuk murid harus dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan agar menjadi disiplin budaya positif di sekolah. Nah, artinya kita tidak akan mungkin mendapatkan anak yang berkarakter kalau apa yang kita lakukan itu hanya sesekali. Sekali sudah selesai gitu, tapi itu harus dilakukan terus-menerus. Saya pernah mendengar istilah yang mengatakan pelajaran matematika untuk SD itu bisa diselesaikan dalam 6 bulan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa diselesaikan, dikejar dalam waktu 6 bulan. Tetapi untuk mendidik anak hanya untuk tertib saja gitu ya, berbaris, antri gitu, itu bukan waktu yang singkat, dibutuhkan waktu sampai tahunan, bahkan lebih dari 6 tahun. Harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Oleh karena itulah hari ini kita berkumpul supaya kita bersatu, supaya kita memiliki kesepakatan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Sekolah yang pasti yang kita cita-citakan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Salah satunya dengan kita bekerja sama seperti untuk menghadapi lomba-lomba, kemudian ada sesuatu yang kita dapatkan pembelajaran di luar sekolah, kita bisa diskusikan, kita kolaborasikan dengan teman-teman, kita pasti mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian iklim yang aman itu juga yang kita harapkan dari sekolah kita. Itu kemudian ada inklusif dan merayakan kebinekaan. Artinya perbedaan-perbedaan di sekolah kita itu bukan sesuatu yang jadi masalah, tapi kebinekaan itu menjadi pemersatu buat kita. Kalau kita menerima kebinekaan itu, maka sekolah kita akan merasa nyaman. Kemudian lingkungan yang aman dan
nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Artinya karakter anak itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan jika sekolah kita sendiri memiliki disiplin positif. Jadi sekolah itu memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik. Disiplin positif. Disiplin positif itu ada hubungannya dengan teori motivasi, kemudian posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Disiplin positif artinya itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang ada dan yang kita hargai. Disiplin itu atau kontrol diri seseorang itu tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain supaya menjadi apa yang kita inginkan. Yang bisa kita kontrol itu hanyalah diri kita sendiri. Semua orang melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Tujuannya itu berdasarkan motivasi. Ada yang motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu biasanya salah satunya adalah untuk menghindari hukuman. Artinya anak-anak itu takut hukuman, maka dia akan memiliki tindakan supaya dia terhindar. Misalnya ada PR diberikan oleh guru, dia takut dikasih hukuman, maka dia mengerjakan PR. Berarti itu masih termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua itu adalah untuk mendapat imbalan. Nanti kalau saya mengerjakan PR, maka saya akan dapat nilai yang bagus, saya akan dipuji oleh guru, atau saya akan mendapat hadiah dari orang tua. Itu juga masih motivasi ekstrinsik. Berbeda dengan untuk menghargai diri sendiri. Jika tujuan anak melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri, berarti itu adalah motivasi intrinsik. Adapun nilai-nilainya itu berdasarkan nilai kebajikan universal, artinya nilai yang berlaku di semua hal di lapisan masyarakat yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dari situ nanti akan menghasilkan keyakinan kelas. Sedangkan model berpikir seseorang yang akan melakukan suatu tindakan itu mengambil tindakan itu diakibatkan oleh posisi kontrolnya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, mungkin sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti kita akan bahas satu persatu posisi kontrol ini. Kemudian ada juga yang menjadi dasar kebutuhan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu dibagi jadi 5, yaitu kebertahan hidup, kemudian penguasaan atau kekuasaan, kemudian butuh akan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Yang keempat itu kebutuhan kesenangan demi dia bahagia, dan yang kelima adalah kebebasan. Jadi seseorang itu mungkin melakukan satu tindakan karena ingin memenuhi satu kebutuhan yang ada di sini. Nanti berdasarkan dari semuanya ini, dalam setiap pemecahan masalah kita diberikan satu solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, diharapkan ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, motivasi intrinsik dari anak ini akan keluar, dan kemudian mereka akan berusaha memiliki karakter sesuai karakter yang kita inginkan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, ini ada hal yang harus kita luruskan, yaitu miskonsepsi. Katanya penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Ini merupakan satu hal yang salah ya, karena
Dalam hidup masyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Bukan berarti kalau sudah budaya positif kita jalankan berarti tidak ada aturan lagi, tidak ada konsekuensi lagi. Nanti kalau hal ini terjadi berarti sudah tidak ada lagi namanya peraturan perundang-undangan gitu, atau konsekuensi dari sebuah ketidaktaatan jadi tidak ada. Nanti semuanya akan jadi bebas dari hukuman atau dari konsekuensi. Bukan seperti itu ya. Tetapi penerapan budaya positif ini tujuan utamanya adalah membangkitkan motivasi intrinsik seseorang supaya dia memiliki karakter yang baik. Miskonsepsi yang kedua adalah dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Ini juga hal yang salah. Keyakinan kelas tidak cukup hanya ditempel, tetapi harus ada tindakan nyata, kesadaran diri dari dalam diri seseorang, atau tadi itu motivasi internal intrinsik. Sementara hukuman, penghargaan atau memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, kemudian ada konsekuensi maupun apresiasi, semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsekuensi dari seluruh komunitas sekolah. Sistem mendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan tanggung jawab. Nah, perlu ada refleksi, ada diskusi, kolaborasi antar guru dalam setiap langkah-langkah yang akan kita lakukan supaya menghadirkan kesadaran untuk melatih murid-murid kita dan guru itu berpikir untuk melakukan apa yang menjadi kita sepakati bersama, yaitu keyakinan kelas. Miskonsepsi yang ketiga, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Tidak semuanya harus dengan restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan salah satu pendekatan, ada kata di sini yang harus digarisbawahi, itu adalah salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Bukan berarti semua masalah harus diselesaikan dengan restitusi. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan restitusi. Misalnya untuk pelanggaran yang berat seperti memukul, sudah melukai, membuat bahaya gitu, itu tidak bisa dilakukan secara restitusi. Kemudian yang berikutnya, semua masalah, ini tadi sudah. Pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Nah, ini juga sesuatu yang salah. Seharusnya ketika ada permasalahan yang terjadi, apa yang harus dilakukan itu bukan hanya guru yang mengambil keputusan, tetapi keluar dari kesadaran murid itu sendiri. Miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pertama, restitusi itu bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Jadi seharusnya tindakan yang kita lakukan bukan keluar dari guru saja, tapi benar-benar dari dalam diri murid sendiri untuk dilakukan bersama, dengan harapan itu motivasi yang keluar dari diri anak sendiri atau motivasi intrinsik.
Yang kedua, menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasinya. Makanya di sini kita butuh namanya komunikasi. Ada komunikasi, jadi bukan kita sepihak dari guru sendiri yang menentukan apa yang harus kita lakukan, tetapi kita butuh komunikasi dengan anak atas semua apa yang mereka lakukan, kemudian bagaimana caranya mereka memperbaiki perilaku yang sudah mereka lakukan yang tidak baik itu. Peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya. Jadi kita hanya fasilitator. Jadi proses restitusi yang efektif harus didasarkan pada dialog, tadi komunikasi ya. Ada refleksi dan partisipasi aktif dari murid, bukan dari guru saja. Miskonsepsi berikutnya, jika murid yang sudah mendapatkan restitusi maka tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi atau aturan yang ada dari aturan yang ada. Ini juga sesuatu yang salah. Bukan berarti kita sudah melakukan restitusi kepada anak berarti kemudian tidak ada namanya konsekuensi yang diterima. Dalam setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh anak harus diajarkan ada akibat yang akan timbul dari perbuatan mereka. Nah, dari akibat yang timbul itu mereka juga harus belajar bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan akibat-akibatnya. Jadi anak harus dilatih, bukan restitusi selesai anak menyatakan janjinya berarti permasalahan sudah selesai. Tetap ada konsekuensi dari setiap tindakan mereka. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menawarkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin positif ini tujuan utamanya adalah menanamkan motivasi agar motivasi mereka itu adalah motivasi intrinsik. Ketika mereka memiliki motivasi intrinsik, mau ada pengawasan dari guru atau tidak, terus dimanapun, bahkan ketika mereka di rumah, di sekolah, mereka dengan sendirinya selalu akan berperilaku baik berdasarkan nilai kebajikan. Jadi bukan karena mereka takut hukuman atau ingin mendapatkan hadiah. Nilai-nilai kebajikan universal yang diterima oleh semua lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang apapun. Di sini ada banyak seperti kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat, ada keterusterangan, berarti ada kejujuran, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, kemudian tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, harga diri, dermawan, kejujuran, dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun di seluruh dunia tanpa melihat bahasa, suku, agama, negara sekalipun. Ini dianggap sebagai nilai kebajikan universal. Nah, nilai universal yang diberlakukan di Indonesia itu sudah diringkas dari semua tadi nilai-nilai universal itu, dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
bergotong royong, dan kreatif. Ini yang menjadi sasaran karakter yang kita harapkan nanti dimiliki oleh anak-anak kita, mulai dari mereka bersekolah, besar, kerja, dan selama mereka hidup di masyarakat di kemudian. Teori motivasi. Teori motivasi itu tadi ada 3 yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti dia sudah memikirkan hukumannya. Kalau saya tidak memakai seragam, maka saya akan diberikan hukuman apa? Berarti itu yang namanya motivasi eksternal, masih karena menghindari hukuman. Yang kedua tadi motivasi mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya ketika saya belajar, jika saya belajar dan saya mendapat nilai bagus, maka saya akan mendapatkan imbalan. Ini masih merupakan motivasi eksternal karena bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Berbeda dengan motivasi internal, yaitu karena ingin menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua atau sebagai seorang guru menyampaikan kepada anak-anak kita, jika kalian melakukan seperti yang sudah ibu sampaikan, maka kalian akan mendapatkan hadiah gitu. Itu ternyata bukan motivasi intrinsik, tetapi itu menjadi sebuah hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pembelajaran dari pemberian penghargaan itu bukan motivasi internal, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan penghargaan itu. Kemudian ada juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Biasanya orang dengan motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini menghindari hukuman tadi. Tadi hukuman demi penghargaan, ini yang kemudian menghindari supaya tidak dihukum. Itu juga motivasi, dua-duanya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di bawahnya motivasi yang pertama, yaitu menghindari hukuman dan masih bersifat eksternal. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan atau imbalan. Motivasi ini masih sama, yaitu motivasi eksternal. Yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang sangat kita harapkan, yaitu orang melakukan sesuatu karena penghargaan terhadap diri sendiri. Orang dengan motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut.
Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal atau intrinsik. Nah, dari tadi kita berbicara tentang restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan kondisi supaya murid itu mengerti apa yang menjadi kesalahan mereka, lalu mereka memperbaiki sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, bisa mereka diterima lagi dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian yang disampaikan oleh Goosen dalam bukunya di tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu disampaikan oleh Chelsom Goosen tahun 1996. Dari pengertian ini kita bisa melihat ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, harus belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, berarti harus keluar dari dalam diri sendiri karena keinginan sendiri. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang paling utama itu adalah karakternya. Kemudian ketika kita melakukan proses restitusi itu fokusnya harus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Terus kita juga harus mengetahui apa sih dasarnya si anak itu untuk melakukannya, kebutuhan apa yang ingin mereka capai sebenarnya ketika seseorang melakukan suatu tindakan itu. Dan yang terakhir harus mengembalikan murid pada sebuah berbuat salah pada kelompoknya, harus mengembalikan, berarti dia harus bisa kembali pada komunitasnya, bisa diterima kembali dengan segala keberadaannya. Di sini ada perbedaan antara identitas yang gagal, kemudian ada identitas yang sukses berdasarkan jenis-jenis tahapan yang biasanya dilakukan dalam memecahkan masalah. Pertama itu kalau berdasarkan hukuman, yang kedua ada disiplin. Disiplin itu ada yang berdasarkan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman gak ada yang menyenangkan ya. Kemudian sedangkan dalam konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi tapi tidak ada lagi yang menyakitkan. Restitusi itu adalah pilihan. Jadi anak itu diberikan berbagai pilihan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman karena di sini tadi menyakitkan, kemudian nyaman dan itu berefek dalam jangka panjang, itu akan membekas. Membekasnya itu yang dibekasnya adalah hukumannya, bukan perbuatannya menjadi lebih baik dalam jangka waktu panjang, tapi hukumannya itu akan terus terngiang-ngiang di pikiran anak. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman, tapi tidak nyamannya itu bukan dalam waktu jangka panjang, hanya waktu sementara. Sedangkan restitusi itu bukan membuat ketidaknyamanan, tapi itu akan membuat anak semakin kuat, memiliki karakter yang baik di dalam waktu yang cukup panjang. Kalau hukuman itu korban mendapat keadilan, dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau dalam restitusi itu korban mendapat ganti. Hukuman murid akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, bukan tersakiti ya, tapi tidak nyaman. Sedangkan dalam restitusi murid bukan tidak nyaman, tetapi akan mendapatkan penguatan. Anak mendapatkan penguatan dari
tindakan-tindakan yang akan dia ambil. Lanjutannya lagi, dalam hukuman itu dia pelakunya pasif, kemudian menjadi agresifnya, dari pasif menjadi agresif, perilakunya semakin meningkat. Sedangkan dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau dalam restitusi diharapkan masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak berjalan bila murid tidak takut, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi dari guru terus menerus, berarti guru secara tidak bosan-bosan harus diingatkan apa kesepakatan kelas kita, apa akibatnya, kemudian apa yang harus kamu lakukan sebagai konsekuensinya. Sedangkan dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Perbedaan berikutnya, dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut dalam kehidupan nyata. Misalnya ketika anak terlambat ke sekolah, ya berarti itu ada aturan yang dilanggar, hanya berlaku di sekolah di SD Galor 1, tapi di sekolah lain atau barangkali di tempat di rumah atau di tempat lain itu tidak berlaku. Kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi aturannya memang berbeda, tetapi anak di sini sudah belajar mengikuti peraturan. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Ketika ada masalah yang dihadapi dimanapun, berarti dia bisa menyelesaikannya. Biasanya kata-kata yang keluar dalam hukuman itu adalah peraturannya disampaikan. Peraturannya adalah kamu harus menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal. Tapi kalau dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau dalam restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan yang berikutnya, dalam hukuman itu akan membuat murid menjadi benci namanya peraturan, takut sama undang-undang peraturan. Konsekuensi itu membuat anak menjadi menghormati peraturan, dan restitusi membuat anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau orang sudah bisa menghargai diri sendiri, pasti akan berusaha melakukan yang terbaik dimanapun. Dari disiplin positif, kemudian motivasi tadi sudah, kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa harus ada yang namanya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Padahal di sekolah kita kan sudah ada peraturan sekolah. Apakah itu tidak cukup? Mengapa harus ada keyakinan kelas dan bagaimana cara mewujudkannya? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita bahas, yang disepakati secara tersirat. Dan keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak cukup dengan peraturan kelas saja? Terus bagaimana cara mewujudkannya? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan pada seseorang untuk lebih memotivasi dari dalam diri. Jadi keyakinan kelas itu harus kita buat. Bagaimana cara membuatnya? Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga tidak hanya sekedar mengikuti peraturan tanpa memahami tujuannya. Karena itulah kita harus membuat namanya keyakinan kelas, tidak cukup hanya sekedar peraturan. Dari peraturan itu harusnya dikembangkan menjadi kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas lalu kita harus membuat keyakinan kelas. Ini tahapannya. Pertama,
menciptakan program kebajikan itu, lihat dulu daftar kebajikan yang sudah disusun. Berarti harus dicek dulu dalam peraturan-peraturan yang ada, terus nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat di dalam peraturan tersebut, lalu ditentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan, yang menjadi perhatian utama kita di sekolah ini apa, atau yang ingin kita tekankan kepada murid-murid kita. Pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Itu membuat keyakinan kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus hendaknya semua warga sekolah atau warga kelas bisa berkontribusi. Berarti dalam menyusun bukan hanya guru saja yang membuatnya, tapi butuh kita berbicara dengan murid-murid kita tentang apa yang mereka inginkan dari kelasnya. Ketika mereka mengikuti pembelajaran itu, mereka ingin menjadi seperti anak yang seperti apa, kelas yang bagaimana yang mereka harapkan dalam setiap pembelajaran. Kemudian harus ada namanya tinjau ulang kembali keyakinan kelas. Bukan berarti keyakinan kelas kita susun udah untuk seterusnya begitu-begitu saja, untuk seterusnya, tapi harus ada tinjauan kembali atau namanya refleksi. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Pertama, persilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan dulu, apa yang disepakati di kelas. Kemudian catat masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan atau di kertas. Kemudian susun menjadi keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Jadi usahakan tidak menggunakan kata negatif seperti tidak terlambat gitu. Diganti menjadi datang tepat waktu. Nah, ini bisa ada dua cara untuk membuat keyakinan kelas, bisa dalam bentuk Y atau tabel T. Kalau dalam Y itu ada yang di bagian atas ini yang terdengar, selalu orang akan berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong ya, permisi. Jadi kata-kata yang baik-baik, yang positif itu diharapkan terdengar dari ucapan murid-murid kita. Kemudian yang terlihat berarti ini biasanya yang mereka lakukan sehari-hari. Misalnya berempati terhadap barang-barang orang lain, terus memegang barang orang lain itu harus dengan izin, mendengarkan dengan seksama. Terus ini semua terlihat dari anak-anak kita, dan perilakunya berarti menjadi anak yang senyum, ramah, memberikan salam dengan hormat, berperilaku yang baik. Jadi ada yang terdengar kata-katanya, kemudian yang terlihat dari ekspresi wajah mereka dan dari sikap mereka yang berperilaku. Kalau dalam bentuk T kita bisa buat apa yang tampak dan yang tidak tampak. Misalnya yang tampak itu datang tepat waktu, berarti tidak tampak lagi ada anak yang sering hadir terlambat. Kemudian ada yang tampak menyapa teman dan guru setiap hari, berarti tidak ada yang acuh terhadap teman. Mengembalikan barang pada tempatnya atau mengembalikan barang teman yang dipinjam. Tidak tampak tidak mengembalikan barang atau barang yang dipinjam dan meletakkan sembarangan, tapi menaruh barang pada tempatnya, berarti itu yang tampak. Kemudian berikutnya lagi kita masuk ke kebutuhan dasar. Tadi sebenarnya di depan udah dibahas, ini kebutuhan utama manusia. Mengapa seseorang itu bisa melakukan sesuatu? Pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Bisa karena ingin bertahan hidup, atau penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini posisi kontrol guru. Kita di sini sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa perbedaannya dan di mana posisi kita pada saat ini, itu yang akan kita bahas. Untuk yang
penghukum. Biasanya itu guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Terus biasanya hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang lain atau bahkan anaknya sendiri jadi berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dianggapnya guru itu hanya sebagai penghukum saja, tidak berkualitas. Terus biasanya anak berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya buat anak mengulangi kesalahan yang sama. Itu untuk penghukum. Kalau pembuat bersalah, biasanya guru akan berceramah, mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, membuat orang itu jadi sedih gitu. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Terus hasilnya menyembunyikan atau menyangkal, bahkan berbohong. Jadi demi membuat orang lain bahagia gitu anaknya, jadinya dia menyembunyikan apa yang jadi perasaannya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian di sini murid akan berkata, maafkan saya Bu. Tapi akibatnya murid menjadi rendah diri. Sedangkan sebagai seorang teman, posisi teman, biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh gitu. Kemudian hasilnya anak-anaknya akan kebergantungan kepada guru, karena biasanya guru dianggap sebagai temannya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi mengharapkan gurunya banget. Saya pikir bapak ibu adalah teman saya begitu. Kalau muridnya itu ketika dia melakukan satu kesalahan, dia akan menganggap ibu adalah teman saya, jadi tidak mungkin saya akan mendapat konsekuensi atau hukuman. Kemudian dampaknya dia menjadi bergantung pada orang lain atau tidak mandiri. Sebagai pemantau, itu guru akan selalu menghitung atau mengukur apa peraturannya. Kemudian hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak ada yang memantau, ya udah kembali ke kebiasaan lama. Murid meletakkan guru dan peraturan atau hukum di dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis. Ini memantau apa hukumannya, biasanya diingat-ingatkan selalu. Kemudian dampaknya bagi murid menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini yang diharapkan untuk bagi seorang guru, yaitu menjadi seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak itu untuk berpikir. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Hasilnya akan menguatkan pribadinya murid itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan guru yang dianggap sebagai dalam dunia berkualitas, tapi diri sendiri. Bagaimana caranya bisa memperbaiki kesalahan ini ya? Murid akan selalu berusaha mencari solusinya. Kemudian dia akan mengevaluasi dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan. Itulah dampaknya. Nah, segitiga restitusi dalam pemecahan masalah, tapi tidak semua masalah harus dilakukan dengan segitiga restitusi ya. Itu ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita harus meyakinkan tentang apa yang diperbuat oleh anak itu. Kemudian kita harus menyatakan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, bukan hanya anak yang pernah melakukan kesalahan, supaya dia tidak takut terlebih dahulu, tapi dia jadi stabil identitasnya. Kemudian setelah itu baru validasi kesalahan. Berarti anak harus tahu apa yang menjadi kesalahannya. Lanjut ke menanyakan keyakinan.
Lalu kita bawa lagi dengan keyakinan kelas yang sudah disusun, apa yang sudah menjadi keyakinan kita, apa yang dilanggar dari anak itu, apa yang harusnya dia lakukan. Itu 3 tahapan restitusi. Nah, dalam menstabilkan identitas, guru akan berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Itu akan membuat anak jadi, oh saya tidak dimarahi, saya tidak dihukum. Makasih Bu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain-lain yang membuat anak itu tetap stabil identitasnya, tidak merasa minder atau ketakutan dulu. Kemudian ada validasi kebutuhan, berarti guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Guru akan mengatakan apa yang kita percaya di kelas, nilai universal apa yang kita sepakati, atau apa kelas bagaimana yang ideal yang kamu inginkan. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, intervensi 30 detik ini bisa membantu murid, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mungkin menemukan anak-anak yang mengalami permasalahan dengan cara menanyakan hal yang seperti ini. Apa yang kamu ingin perbuat lebih baik? Terus apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Dan lain-lain sebagainya. Nah, budaya positif melalui pembiasaan dan keyakinan kelas. Untuk dapat menciptakan budaya positif pada murid diperlukan kolaborasi dari pihak guru, orang tua, komite maupun pihak lain yang terkait termasuk anak juga. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengaplikasikan keyakinan kelas dan melakukan pembiasaan yang dilakukan secara kontinu. Nah, demikianlah pemaparan tentang budaya positif dan penerapannya. Semoga nanti kita sama-sama bisa melakukannya. Contoh untuk penerapannya, yakin itu dari hatimu, ikhlas, kamu mengaku kesalahan. Ya, oke. Sekarang kamu pergi ke kamar, minta maaf, sekarang berteman baik-baik. Oke, senyum, hebat. Apa pendapatmu tentang kegiatan yang tadi? Bagaimana cara guru menegur atau menasehati kamu? Saya tidak akan mengulanginya lagi dan cara guru sangat baik. Kamu tidak takut sama guru?
sebenarnya sudah ada di video, saya udah kirimkan di YouTube untuk nanti bisa disaksikan bersama-sama. Demikian pemaparan saya, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ketika restitusi itu sudah pernah dilakukan, ada nggak tahapan lain ketika restitusi itu gagal? Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru jika restitusi yang dilakukan gagal? Walaupun step by stepnya sudah dilakukan dengan baik, anak sudah bisa memecahkan masalah, tetapi tetap saja ada yang mengalami kegagalan. Kiat-kiatnya gimana biar restitusi itu berhasil? Ya. Gimana tuh? Ya, terima kasih Bu Jia untuk pertanyaannya. Sudah bagus Bu Jia sudah melakukan restitusi gitu ya. Berarti sudah membangkitkan motivasi anak dari dalam dirinya sendiri, sudah keluar gitu ya kemauan untuk memperbaiki diri. Tapi memang namanya hidup itu kan selalu ada cobaan, ingin lagi melakukan hal yang sama gitu, kesalahan itu muncul lagi gitu. Dalam restitusi itu bukan berarti yang namanya konsekuensi itu dilepaskan gitu. Mungkin di tahap pertama kita hanya menyampaikan restitusinya gitu, melakukan restitusi gitu. Tapi dalam setiap tindakan itu kita harus ingatkan juga ada konsekuensi atau akibat yang akan mereka tanggung dari semua perbuatannya. Jadi nanti saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu di kelas 5 ini. Anak itu udah saya lakukan tindakan restitusi, besoknya langsung dikatakan, Bu, restitusi aja lagi untuk kesalahannya gitu. Nah, ya jadinya malah menganggap itu jadi hanya, wah ternyata menyelesaikan masalah dengan hal yang cara yang baik-baik saja bisa kok gitu ya, nggak usah ada namanya konsekuensi. Nah, saya berusaha menanamkan itu perlu ada konsekuensi dari setiap tindakan gitu, walaupun namanya bukan hukuman ya. Kalau hukuman itu agak terlalu menyakitkan buat anak, tadi kan udah disampaikan gitu. Konsekuensinya harus dibuat ya, kesepakatan di dalam kesepakatan kelas, konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan itu disampaikan. Barangkali dengan adanya konsekuensi itu mereka jadi lebih sadar gitu. Itu saja mungkin Bu. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Barangkali ada Pak Irawan masih ada di sini enggak? Itu Bu Jia, terima Adanya kasih. Pak Fajar ini yang nyaut. Pak Fajar yang nyaut. Pak Fajar yang nyaut. Oke. Ada lagi? Ya, terima kasih Bu Nelly atas jawabannya. Iya, terima kasih. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, jelas Bu. Pak Irawan tuh ada. Pak Irawan gimana? Sudah cukup jelas Bu. Oke, terima kasih. Sudah paham. Bagus. Bagus banget penjelasannya, terperinci juga tadi. Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau sudah cukup kayaknya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk banyak hal yang saya lakukan, mungkin kata-katanya kurang jelas gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri, barangkali foto bersama, buka kamera Pak ya Bapak Ibu ya, sebentar. Bu Faiza, yang lain belum bisa ya? Ya sudah, seberapa yang ada? Kuliah kudungnya meletot weh. Tangkap dulu. Ayo dandan di sini. Sekali ya. Oke, tumbas kudung sing ana ponine pada nang endi lah. Wes? Wes? Udah bener ya bersantai. Apa ponine Bulia? Oke. Kudungnya ana ponine. Aku kudungnya ana ponine. Oke, sekali lagi pas Bu ini lagi kayak gini kok, sekali lagi ya. Bentar.
Sebentar. Udah, senyum Putri ya. Ya, satu, dua, Ini tiga. kayaknya posenya gimana Bu Nelly posenya? Hah? Posenya bebas. Kameranya cerah temen sih ya. Oh, posenya kita ngikutin gayanya Pak Irawan, gimana Pak? Oh, HP-nya ya, Mas. Bu Nelly sebagai moderator. Oh, harus gitu ya. Mau gaya apa ini lagi sudah ditunggu kok. Ayo gaya cek cinta. Oh, udah ya, 1, 2, 3. Dah. Terima kasih ya Bapak Ibu Sugeng Kondur. Mangga, mari. Oh iya. Oh iya belum itu. Oh iya. Bu Rani baru keluar. 1, 2, 3. Sudah, lagi Bu Rani baru ngeluarin tangannya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu Sugeng Kondur. Mari. Mana kuliah? Sama-sama Bu Nelly, sukses selalu. Ya.